akan melaksanakan praktikum ilmu bedah khusus veteriner. Oke, kelihatan nggak gininya? Layarnya, Baby? Terlihat, Dok. Terlihat, Dok. Ya, oke. Kurang lebih nanti skema seperti itu. Kita akan melakukan praktikum mulai minggu depan, tanggal 22 April, dengan topik bedah laparotomi atau pada sistem digesti. Nah, kebetulan terakhir hasil rapat dengan forum dosen bedah seluruh Indonesia, kita di Indonesia diharapkan meminimalkan menggunakan hewan hidup sebagai objek praktikum. Nah, maka dari itu kami dari tim bedah di Udayana sepakat akan menggunakan bahan-bahan praktikum minimal mungkin tidak menggunakan hewan hidup. Ya, untuk mulai minggu depan kalian akan melakukan bedah laparotomi sistem digesti, yaitu bagaimana kita melakukan enterotomi, operasi enterotomi ya. Tapi bahan yang harus adik-adik siapkan yaitu bisa menggunakan usus ayam, usus sapi atau babi sebagai objek nanti sebagai latihan kita melakukan bedah enterotomi. Oke, nanti tidak usah membawa yang banyak, mungkin sekitar kalau kelompoknya sekitar 5 sampai 7 orang, paling enggak ya 10 cm lah panjangnya atau 20 cm membawa objek khusus sebagai bahan latihan kita melakukan pembedahan enterotomi. Ya, nanti selain membawa usus diharapkan membawa glove, kemudian minor surgery set, underpad alas di meja operasi, kemudian untuk benang dan yang lain-lain saya siapkan dari lab. Nah, kebetulan kemarin sudah dibagikan oleh koordinator S1 bahan praktikum. Nah, itu kita bisa gunakan mulai minggu depan. Ya, berarti saya tekankan sekali lagi, ingatkan sekali lagi, kita melakukan pembedahan di ilmu bedah khusus semester ini itu seminimal mungkin menggunakan hewan hidup. Ya, kalau kita bisa menggunakan usus dari hewan yang telah dipotong, itu sama juga nanti simulasinya bagaimana kita menoreh usus bedah enterotomi ini, bagaimana kita menoreh, nanti gimana kita memberikan proses penjaritan, pola jaritan apa kita gunakan, kombinasi dengan pola apa, ya sudah sekalian nanti latihan di sana. Tapi tetap saya simulasikan setelah usus tersebut keluar dari rongga abdomen, bagaimana memberikan perlakuan terhadap usus itu di luar rongga abdomen. Apakah kita menggunakan spong laparotomi atau kasa steril untuk menutupi lubang di abdomen, kemudian ini tetap kita basahi menggunakan larutan fisiologis sambil kita melakukan proses insisi, mengevaluasi usus tersebut, kemudian menutup menggunakan pola jaritan seperti apa. Gitu ya, untuk praktikum minggu depan. Terus saya tekankan lagi, kalian menyiapkan usus, bisa usus ayam, bisa usus sapi, babi, atau usus apapun yang kalian bisa temukan, silahkan dibawa sebagai bahan pembelajaran kita melakukan pembedahan enterotomi. Kemudian untuk benang, kami menyiapkan dari lab. Kemudian untuk minor surgery set kalian siapkan sendiri, underpad, glove silakan siapkan sendiri.
jurnal-jurnal yang sudah publish, silakan diambil materinya, kemudian dibuat seperti poster. Nah, praktikum yaitu tanggal 29 April, nanti setelah di ACC silakan kalian simpan sebagai bahan ujian nanti pada akhir praktikum. Ya, kemudian untuk 6 bulan Mei, praktikum kita yang ketiga, itu kan dengan, nah ini karena di luar akan kalian bisa ada dua opsi, atau dosen atau dokter yang akan memberikan bimbingan ke kalian, apakah cukup melakukan demonstrasi atau satu gelombang, satu kelas kali pembedahan, hanya kalian menyaksikan saja, atau kalian per kelompok menyiapkan masing-masing satu hewan yang akan dilakukan pembedahan. Nah, Selamat sore dok, mohon maaf suaranya putus-putus dok. Cukup sekali aja, nanti tetap kalian memberikan laporan per kelas yang atau opsi yang tadi bimbingan. Halo? Halo dok, suaranya putus-putus dan sempat hilang dok. Apakah suara saya terdengar nggak? Yang tes Putri. Tes. Belum. Oke. Tes. Halo dok. Tes. Kedengeran? Kedengeran dok, tes. Oh, apakah karena sharing gini tadi ya? Dari mana yang terputus? Tadi kurang jelas itu dari yang pembahasan setelah poster itu dok. Oh, setelah poster. Oke. Iya. Setelah poster, berarti sampai poster terdengar jelas. Berarti saya lanjutkan setelah poster, yaitu kita akan melakukan bedah sistem urinaria dan Mohon genital. maaf dok, maksud Ya. kami adalah pas pembahasan posternya itu sudah mulai putus-putus dok. Tapi sudah mulai putus. sebelumnya yang penjelasan usus itu sudah terdengar dok. Oke. Berarti dari poster ya? Iya dok, mohon maaf dokter. Untuk bedah kosmetik, karena kan tidak ada kasus yang spesifik yang kalian
temukan, artinya tidak ada indikasi khusus kita akan melakukan bedah kosmetik, berarti kami sepakat hanya menugaskan kalian membuat poster, mencari referensi sebanyak-banyaknya, baik dari literatur jurnal atau sumber lainnya mengenai bedah kosmetik. Bisa dipilih air trimming, kemudian dew glow, atau potong ekor. Ya, silakan nanti pilih poster yang akan kalian buat. Nanti yang jelas sumbernya dari jurnal ilmiah misalnya atau dari buku, silakan membuat dalam bentuk poster. Ya, itu nanti bisa diskusikan pada saat praktikum tanggal 29 April. Oke, kemudian sudah jelas ya untuk poster ya? Jelas, dokter. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang proyek pembedahan pertama yaitu bedah sistem urinaria dan genital, itu ada 2 opsi. Nah, nanti kalian mau sepakati yang mana? Ada 2 opsi. Satu, opsi yang pertama, setiap kelas saya hanya atau kami dari tim dokter hanya melakukan demo operasi satu hewan saja, kalian menyaksikan atau mendokumentasikan sebagai bahan evaluasi proyek, mulai dari persiapan, kemudian anestesi, proses pembedahan, dan pasca pembedahan sampai hewan tersebut sehat. Kalian mendokumentasikan dan membuat laporan. Kalau cukup 1 kali pembedahan, saya atau tim dokter nanti yang melakukan demo. Atau kalian mencari hewan kasus yang akan dilakukan proyek. Misalnya setiap kelompok melakukan pembedahan kastrasi setiap satu kelompok 1 pembedahan. Nah, itu nanti tetap juga dilakukan proses evaluasi sampai hewan tersebut sehat. Nah, silakan nanti yang mana mau disepakati sebagai bahan proyek pertama, yaitu bedah sistem urinaria dan genital, yaitu kastrasi. Ya, nanti boleh dipikirkan terlebih dahulu, bisa diberikan jawaban praktikum yang pertama, yaitu bedah endotomi. Begitu pula dengan proyek yang kedua, tanggal 13 Mei, yaitu bedah sistem reproduksi dan genital, ya kita akan melakukan pembedahan ovariohysterektomi. Pilihannya sama dengan yang tadi, apakah kami dari tim dokter cukup melakukan demonstrasi, hanya melakukan pembedahan 1 hewan per masing-masing kelas, kalian tetap melakukan dokumentasi dan lain sebagainya, evaluasi kesembuhan dan lain sebagainya, dibikin laporan dan lain sebagainya, hanya 1 hewan. Atau seperti tadi, kalian masing-masing kelompok menyiapkan 1 hewan, melakukan proyeknya sendiri di bawah pengawasan kami tim dokter. Artinya kita melakukan pembedahan dengan ketat karena kalian belum menjadi dokter hewan, tapi wajib melakukan praktikum sebagai bahan implementasi teori yang kalian dapatkan, seberapa jauh dipahami, bisa nggak mengevaluasi hewan ini, bisa nggak merencanakan pembedahan, bisa nggak merencanakan tindakan pasca operasi sebagai bahan evaluasi kami dari teoritis dan tindakan praktikum yang harus kalian lakukan. Ya, itu 2 opsinya. Silahkan nanti ditentukan, bisa diberikan jawaban pas kita melakukan praktikum yang pertama. Oke, jelas ya? Jelas, dokter. Oke, Jelas, jelas. Ya. Nah, nanti untuk semua bahan, karena sudah diberikan oleh Pak Kobrodi, anestesi sudah diberikan, ketamin dan silasin, antibiotik long acting sudah, kemudian infused sudah, IV catheter sudah, artinya semua bahan-bahan yang utama sudah diberikan ke saya sebagai pelalap yang baru. Kemudian nanti kalau kalian ingin melakukan pembedahan proyek tersebut per kelompok, misalnya 1 hewan, kalian cuma menyediakan alat bedah sama underfed dan glove, itu saja. Yang lainnya kami yang menyediakan dari lab. Ya, oke, nanti tolong diberikan kesepakatan per masing-masing perwakilan kelas yang mana proyek yang akan diambil, apakah cukup demonstrasi atau melakukan tindakan pembedahan per masing-masing kelompok di bawah bimbingan kami tim dokter. Oke, mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan, silakan.
Izin bertanya, Dok. Oh, siapa nih pertama? Baby, silakan, Tep. Izin bertanya, Dok. Di jadwal tadi itu ada sempat kena di tanggal 22 gitu. Dan setahu saya itu ada surat edaran terkait dengan pelaksanaan UTBK. Jadi pembelajarannya itu secara online. Untuk itu apakah pelaksanaan praktikum tetap dilangsungkan, Dok? Oke, kalau seandainya kelas yang dipakai ada untuk UTBK bisa dilakukan secara online. Tetapi kan untuk kelas praktikum atau ruang praktikum kita kan tidak dipakai untuk UTBK. Benar Iya, kan? Dok. Tidak dipakai kan? Itu Oke, bisa benar. kita laksanakan secara offline untuk praktikumnya. Baik, Dok. Terima kasih, Ya, Dokter. oke. Ya, artinya untuk lebih jelas nanti saya lagi konfirmasi ke Koprodi. Kalau seandainya memang harus dijadwalkan kegiatannya online, ya nanti saya beritahu ke Pebi sebagai Korti yang ini ya, yang menyambungkan ke teman-teman yang lain. Oke, ada lagi? izin bertanya dokter, Ya, silakan, Devita. untuk penugasan poster bedah kosmetik tadi, apakah ada ketentuan ukuran halamannya atau apa ada ketentuan lain gitu dok? Nah, bebas ukuran posternya. Kalau kalian ingin sepakati A3, silakan A3, atau yang lebih besar silakan. Ya, yang Baik, penting nanti terima kasih dok. dari isi posternya yang kami nilai. Misalnya ada pendahuluan, indikasi apa, kemudian tindakan pembedahnya apa, pemilihan anestesinya apa, nanti metode pembedahannya seperti apa, pasca operasi apa diberikan, kemudian kesembuhannya sampai hari berapa, kesimpulannya apa. Ya, artinya semua sudah komplit di sana dijabarkan, kemudian kami bisa melihat, mengamati proses dari awal sampai akhir itu apakah kalian sudah melakukan evaluasi tidak? Artinya kalian sudah mempelajari tidak setiap proses ada indikasi, kemudian indikasi pembedahan, nanti planningannya seperti apa, kemudian metode yang digunakan seperti apa, alasannya kenapa, kemudian pasca operasi menggunakan misalnya antibiotik A, kenapa? Ya itu nanti yang kita bisa evaluasi apakah kalian benar sudah memahami atau tidak mulai dari poster tersebut. Itu deh, Bra. Baik, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Pas. Oke, kalau tidak ada, lagi-lagi saya ingatkan karena keterbatasan kami dari tim bedah, tolong nanti 2 hari sebelum praktikum, Korti ingatkan saya, remind saya, Dok, 2 hari lagi kita akan melaksanakan praktikum bedah dengan topik ini, apakah tetap dilaksanakan atau seperti apa. Biar saya juga bisa prepare di lab, apa saja yang harus disiapkan sama tim bedah. Itu ya. Artinya kita saling-saling mengingatkan biar nanti apa yang kita harapkan bersama adik-adik semua memahami nanti pentingnya memahami dari awal bagaimana kita melakukan persiapan pembedahan agar dapat menghasilkan terapi pembedahan dengan maksimal. Artinya dari kita menyiapkan bahan, pemilihan anestesi, pemilihan cairan infus, pemilihan antibiotik, pemilihan suportif, pemilihan analgesik jika diperlukan, atau yang lain-lainnya, yaitu sudah kita gabungkan sebagai persiapan operator, kemudian kita siapkan hewannya dalam kondisi yang sehat, stabil dalam melakukan pembedahan, terutama dari anestesi dan risiko perdarahan. Kalau sudah itu semua kita rencanakan dengan baik, saya yakin faktor X yang dapat menghambat itu bisa kita singkirkan dan proses pembedahan sampai kesembuhan bisa kita dapatkan dengan baik. Ya saling mengingatkan karena keterbatasan kita. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri. Ya, kita akhiri nanti kalau tetap ada yang
kurang paham atau tidak mengerti, silakan di WA saya, bisa melalui Kurtinya, nanti saya jelaskan di sana. Oke, sekian ya. Baik, Dok. Oke, ya terima kasih waktunya 15 menit, benar apa yang saya janjikan, lebih dikit sebagai bahan pendahuluan. Oh ya, satu lagi pesan dari Pak Dekan, Prof. Sudismo, tolong nanti dilihat lebih banyak video-video pembedahan, mulai dari cara menghandle instrumen, cara memilih benang, kemudian cara melakukan proses sterilisasi, bahkan sampai mengaplikasikan teknik jahitan yang digunakan. Mungkin itu ya. Oke, kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kondisinya biar selalu dalam kondisi yang sehat. Oke, selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak, Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok.